Bismillah, Ustadz mau bertanya, mana yang harus kita lakukan? Sholat berjamaah di masjid dekat rumah atau sholat berjamaah di rumah? Di saat wabah corona yang sekarang menyerang sekarang ini. Karena kita masih melakukan aktivitas di rumah seperti berbelanja di pasar dan berjualan. Subhanallah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, virus corona ini adalah merupakan bencana global yang menimpa manusia. Ya, lintas agama, lintas bangsa, semuanya teruji dengan ujian yang maha besar ini. Subhanallah, dalam agama kita ada kaidah-kaidah. Ya, apabila pemerintah kita yakni memerintahkan agar kita tidak membuat keramaian, kita patuhilah peraturan-peraturan pemerintah kita, berusaha kita menjaga diri kita. Oleh karena itulah kita melihat fatwa-fatwa para ulama menjelaskan tentang bahayanya penyebaran virus ini, ya, menganjurkan agar kita sholat di rumah. Bahkan telah diterapkan di banyak negara-negara besar, ya, negara-negara kaum muslimin di Saudi Arabia, di Uni Emirat Arab, dan berbagai tempat-tempat lainnya. Subhanallah. Karena itulah lebih baik kita sholat di rumah dalam kondisi semacam ini. Ya. Karena yang namanya virus corona adalah virus yang tak terdeteksi langsung. Mungkin setelah seminggu, ya, lebih seminggu baru dia tampak. Dan orang-orang yang datang ke masjid dia tak tahu apakah dia yang menyebarkan virus atau dia akan terkena virus. Subhanallah, karena tak akan diketahui langsung. Dan virus ini akan dapat tersebar dengan, ya, berkumpulnya orang-orang banyak pada tempat-tempat. Subhanallah, ya. Oleh karena itulah kita sarankan agar kaum muslimin dalam kondisi semacam ini lebih baik sholat di rumah. Dan inilah zaman ujian besar bagi kaum muslimin, di mana mereka mendengar azan namun mereka tak mampu melaksanakan sholat di masjid-masjid mereka, sebabkan karena bencana ini, virus ini. Kalaulah gara-gara hujan saja yang tentunya fatal, ya, mengganggu jamaah dari tinjauan kenikmatan, orang tak nyaman sholat dengan baju kena hujan, orang-orang dibolehkan meninggalkan sholat gara-gara hujan. Bagaimana yang lebih parah daripada perkara hujan berupa virus-virus yang kita tak tahu dia telah menyebar atau tidak, yang jika dia telah terjangkit satu orang maka semua orang yang bersentuhan dengannya, orang yang berhubungan dengannya akan terkena, kecuali Allah SWT, ya, jauhkan. Allahu Akbar. Oleh karena itulah kita sarankan kepada para al-ikhwat wal akhwat fillah, bersabarlah, ya, dalam masa inkubasi ini kita berusaha semoga Allah SWT cepat hilangkan virus ini. Tapi apabila kita abaikan, tetap kita buat acara-acara pengajian, perkumpulan-perkumpulan, subhanallah, berbahaya. Sebagaimana Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dalam rentang waktu tertentu, pernah negeri Syam ditimpa penyakit ta'un yang begitu dahsyat. Awalnya yang terkena 3 orang. Kemudian mereka berkumpul beramai-ramai. Mereka datang ke padang pasir, mereka bermunajat kepada Allah, bertadarruk, merendahkan dirinya, menghinakan dirinya. Subhanallah, apa kata Al-Hafidz Ibnu Hajar setelah mereka pulang, 1 minggu, 2 minggu setelah itu, maka bergelimpangan satu hari 1000-an orang yang mati. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang intinya ini dampak daripada bercampurnya yang sakit dengan yang sehat. Subhanallah. Dalam kaidah Islam diajarkan kita untuk menahan diri, tidak membahayakan orang atau dibahayakan orang. Nabi kita yang mulia mengatakan la darara wa la dirara. La darara, tidak ada yang membahayakan, tidak boleh membahayakan, dan tidak boleh dibahayakan. Anda mengatakan Anda sehat karena Anda belum, ya, merasakan gejala tersebut langsung. Subhanallah. Kalaupun Anda benar-benar sehat tapi Anda tak tahu siapa di samping Anda, ya, apakah Anda tersebut sehat juga tak tahu. Subhanallah. Ya, dan kita melihat negara-negara besar, bagaimana Italia yang mereka mengabaikan perintah penguasa mereka agar mereka semuanya menginkubasi diri mereka di rumah-rumah dalam 2 minggu, mereka berkeliaran ke sana kemari. Setelah itu dahsyat, subhanallah, puluhan ratusan orang mati. Rumah sakit tak bisa menampung lagi. Bahkan kita lihat bagaimana mereka membakar bangkai-bangkai orang mati karena virus corona. Subhanallah. Karena itulah kita hendaklah benar-benar waspada perkara ini. Bersabarlah karena Allah Subhanahu wa taala. Anda datang berkumpul di tempat-tempat keramaian, akhirnya Anda sedang merusak di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, karena Anda dapat tertular, setelah itu Anda akan menularkan pada orang lain. Sementara Allah mengatakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiyah. Jangan buat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah perbaiki bumi ini.
Perginya Anda adalah mendatangkan kerusakan. Siapa yang dapat menjamin Anda selamat daripada virus? Tak ada yang menjamin. Ya. Oleh karena itu, bersabarlah para al-ikhwat wal akhwat fillah. Berdoalah selalu, berzikirlah sebanyak-banyaknya di rumah kita. Sebagaimana Nabi mengingatkan ketika fitnah, ya, hendaklah seorang lebih banyak di rumahnya. Ya, hendaklah seorang banyak-banyak menjaga lidahnya. Banyak-banyak menangisi kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya. Allah musta'an.